Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Gimana Pak. kabarnya? Pada sehat semua? Siang, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Bapak juga baik. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau minta Iswat untuk memimpin doa. Boleh, Nak Iswat? Untuk memimpin doa, Nak Iswat, boleh? Oke, baik. Baik, rekan-rekan semua, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai, saya kembalikan ke Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih, Nak Iswat, sudah memimpin doa. Sebelum dimulai, Bapak juga mau absen dulu nih, siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir. Yang pertama, Iswat Ajzam Azimi hadir. Hadir, Pak. Oke, Akmal Hafiz Asidik hadir. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Yang terakhir ada Rafa Adi Putra Wibisana hadir. Hadir, Pak. Oke, baiknya hadir semuanya. Alhamdulillah, pada semangat-semangat semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita langsung masuk aja ke materi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu materi prinsip-prinsip tata letak. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan prinsip tata letak dalam bentuk proporsi dalam pembuatan desain grafis dengan benar. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip tata letak dalam bentuk irama dalam pembuatan desain grafis dengan benar. Lalu siswa mampu menjelaskan prinsip tata letak dalam bentuk keseimbangan dalam pembuatan desain grafis dengan benar. Lalu siswa mampu menjelaskan prinsip tata letak dalam bentuk kontras dalam pembuatan desain grafis dengan benar. Lalu siswa mampu menjelaskan prinsip tata letak dalam bentuk satuan dalam pembuatan desain grafis dengan benar. Lalu siswa mampu menjelaskan prinsip tata letak dalam bentuk harmoni dalam pembuatan desain grafis dengan benar. Lalu yang terakhir, siswa mampu membuat karya desain grafis dengan menerapkan prinsip-prinsip tata letak. Nah, baik, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian layout atau tata letak. Nah, jadi tata letak atau layout itu ialah susunan yang memadukan unsur-unsur komunikasi desain grafis. Dengan tata letak yang baik, dapat menghasilkan suatu desain atau media efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan terhadap halayak ramai. Nah, prinsip-prinsip tata letak menurut Tom Lindsay dalam bukunya yang berjudul Design Principle for Desktop Publishing, prinsip-prinsip tata letak pada desain grafis itu terdapat 5. Yang pertama ada prinsip proporsi, lalu yang kedua ada prinsip keseimbangan, lalu yang ketiga ada prinsip kontras, lalu sebelum dilanjut, Rafa kayaknya lagi nonton apa nih, Rafa nih? Oh iya, boleh di-mute dulu. Iya, siap. Maaf, Pak. Ya, harus diperhatikan ya kalau Bapak lagi menjelaskan ya, agar nanti mengerti ya, Bapak. Oke, siap. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Jadi prinsip tata letak itu ada 5. Yang pertama prinsip proporsi, lalu prinsip keseimbangan, prinsip kontras, prinsip irama, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan. Nah, kita masuk ke prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama itu ada prinsip proporsi. Nah, prinsip proporsi dalam desain grafis ini merupakan sebuah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, dan antara setiap bagian atau elemen dengan keseluruhan pada suatu tata letak desain grafis. Nah, yang kedua itu ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan itu adalah pada setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, keseimbangan akan lebih terlihat ketika kita menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seterusnya. Sehingga keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan kondisi yang sama berat. Pembagian tersebut dapat dilihat dengan prioritas horizontal dan vertikal. Nah, yang selanjutnya
Nah, sebelumnya untuk menciptakan keseimbangan itu ada beberapa cara. Yang pertama, ulangi bentuk tertentu secara berkala, baik secara vertikal ataupun horizontal. Lalu yang kedua, pusatkan elemen pada halaman. Lalu yang ketiga, menempatkan beberapa visual kecil di satu daerah untuk menyeimbangkan satu blok besar gambar atau teks. Nah, mungkin itu beberapa tips untuk menciptakan prinsip keseimbangan dalam karya desain grafis. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip kontras. Nah, prinsip kontras itu yaitu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak, sehingga dapat menarik pembaca atau user untuk melihat ke elemen yang mencolok tersebut. Biasanya kontras ini diterapkan pada elemen yang penting. Kontras dapat kita lakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih mencolok, atau membuat ukuran foto atau ilustrasi dibuat lebih besar di antara yang kecil, menggunakan pemilihan font yang berbeda, tipe font maupun ukurannya, serta mengganti irama serta arah juga dapat kita lakukan untuk menciptakan kontras. Nah, baik, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau bertanya dulu? Atau sudah bisa dilanjutkan? Nah, Iswar, nah, Rafa. Ada yang mau ditanya? Apa ada yang mau bertanya? Dilanjut aja, Pak. Oke, mantap ya, berarti udah pada ngerti. Nah, selanjutnya yaitu prinsip irama. Nah, prinsip irama ini merupakan pola tata letak layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur, agar menciptakan kesan yang menarik. Irama juga menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur satu ke unsur lainnya. Irama visual tersebut dapat berupa repetisi maupun variasi. Nah, untuk membuat ritme atau irama, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengulangi sejumlah elemen berbentuk mirip, bahkan dengan spasi putih di antara masing-masing untuk menciptakan sebuah ritme biasa. Lalu yang kedua bisa juga dengan mengulangi rangkaian semakin besar elemen yang lebih besar dengan spasi putih di antara setiap ritme yang progresif. Nah, lalu yang terakhir, kita juga bisa mengulangi bentuk yang sama di berbagai bidang sebuah layout untuk menciptakan irama pada karya desain grafis. Nah, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan ini merupakan keteraturan tatanan antara satu elemen grafis dengan yang lainnya, yang menciptakan keselarasan dan keserasian. Bidang atau bentuk yang sama membuat desain terlihat stabil dan menciptakan keserasian. Namun seringkali desain akan terlihat monoton apabila terlalu banyak kesamaan unsur grafis. Oh ya, Bapak lupa memperlihatkan contohnya. Nah, ini contoh dari prinsip proporsi. Jadi yang di kiri ini merupakan contoh yang proporsi, dan yang gambar kanan ini merupakan gambar yang tidak proporsi karena besar kepalanya tidak sesuai dengan besar badannya. Nah, lalu yang contoh prinsip keseimbangan bisa kita lihat pada tulisan The Dark Knight Rises, lalu elemen gambar ini yang diletakkan tepat di tengah layout, sehingga menciptakan prinsip keseimbangan. Nah, untuk contoh prinsip kontras itu bisa kita lihat juga pada tulisan The Dark Knight Rises yang ditulis ukurannya lebih besar dibandingkan tulisan lainnya, karena ini merupakan judul dari karya desain grafis ini. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari prinsip irama. Nah, ini bisa kita lihat pada garis merah. Ini yang diletakkan berulang-ulang pada layout desain grafis ini sehingga menciptakan prinsip irama. Nah, lalu yang terakhir ada prinsip kesatuan. Contohnya itu bisa kita lihat pada keseluruhan karya desain grafis ini. Dari mulai elemen fontnya, jenis font, lalu pemilihan warna, sangat serasi sehingga menciptakan prinsip kesatuan. Nah, mungkin sekian yang materinya. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya nih, untuk mengevaluasi kalian apakah mengerti atau tidak dengan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bapak mau bertanya kepada Nak Iswar. Hadir? Nak Iswar? Hadir, Pak. Oke, pertanyaannya itu apa itu pengertian dari prinsip tata letak irama yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya menangkapnya pengertian dari prinsip tata letak irama itu pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Seperti itu, Pak.
Oke, baik ya, bagus sekali jawabannya. Sangat tepat, berarti next one memperhatikan. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada, Akmal, hadir? Ya Pak, hadir Pak. Nah, Bapak mau bertanya nih, ada berapa dan apa saja prinsip tata letak menurut Tom Lindsay yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ada berapa Tom Lindsay ya Pak? Ada 5 Pak, kalau nggak salah. Belum Gitu ya. bisa disebutkan 5 apa? Benar, 5 ya? benar 5. Ya, benar. Oh iya benar 5 ya. Nah, bisa disebutkan nggak? Proporsi keseimbangan kontras sama lupa Pak yang ini tuh tadi kayak bentar. Kontras, irama sama kesatuan. unity ya, kesatuan. Ya, kesatuan. Oke, bagus ya Akmal. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir, Bang mau bertanya pada Rafa. Nah, pertanyaannya apa pengertian dari prinsip tata letak kontras? Apa pengertian dari prinsip tata letak kontras ya Pak ya? Yang ketiga. Ya. Yang saya tangkap tadi dari materi Bapak, pengertiannya adalah prinsip kontras yaitu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak sehingga dapat menarik pembaca untuk melihat ke elemen yang mencolok tersebut. Biasanya kontras ini diterapkan pada elemen yang penting, Pak. Mungkin segitu aja Pak dari saya. Oke, bagus ya Rafa juga bisa menjawab dengan tepat walaupun tadi sempat menonton YouTube sebentar ya. Nah, selanjutnya Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa Rafa. Nah, selanjutnya Bapak mau menunjukkan video YouTube ya untuk memperkuat materi prinsip tata letak. Sebentar. Bisa disimak ya dengan baik biar sebentar belum ada suaranya. Berikut ini adalah gambar kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Kita akan coba membreakdown satu persatu prinsip-prinsip tata letak yang digunakan. Yang pertama dari proporsi. Proporsi antar gambar ilustrasi dan teks secara keseluruhan sudah seimbang. Gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Namun proporsi antar teks, yakni pada bagian Idul Fitri, ditulis lebih kecil dari teks yang lain sehingga tulisan tersebut tidak terbaca dengan baik. Lalu dari sisi keseimbangan, porsi area ilustrasi dan area teks hampir sama, sehingga bisa dikatakan bahwa gambar tersebut sudah seimbang. Aspek berikutnya adalah irama. Irama pada gambar ditunjukkan pada kalimat maafkanlah lahir maupun batin, yang ditampilkan dalam bentuk gelombang. Mata pembaca dipaksa bergerak mengikuti bentuk irama atau gelombang tersebut ketika membaca teks. Kontras. Yang pertama dari sisi kontras warna. Teks Idul Fitri berwarna hitam, sementara background di belakangnya berwarna gelap, sehingga teks tersebut sulit dibaca. Kontras posisi dan kontras ukuran sudah sama seperti pada aspek proporsional. Kontras bentuk, beragam bentuk sudah ditampilkan, misalnya masjid, manusia, teks, dan lain sebagainya. Dari prinsip kesatuan, perpaduan gambar ilustrasi terlihat kurang menyatu dengan adanya gambar bunga di samping bingkai foto. Walaupun hanya bertindak sebagai aksen atau ornamen, sebaiknya gambar bunga diganti dengan gambar yang masih memiliki kaitan tema gambar, yakni suasana lebaran. Misalnya gambar ketupat, beduk, dan lain sebagainya. Sekian materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Tadi itu merupakan contoh analisis prinsip tata letak dalam pendesain grafis. Dimengerti nggak anak-anak? Mengerti, Pak. Nah,
Kalau begitu, Bapak mau kalian dibagi menjadi 2 kelompok untuk menganalisis, sebentar Bapak share screen. Nah, untuk menganalisis karya desain grafis ini. Untuk kelompok pertama, Bapak bagi yang pertama Iswar, nah Iswar sendiri, lalu kelompok kedua ada Narafa dan Akmal. Untuk Naiswar menganalisis yang ini, poster yang kiri. Untuk Narafa dan Akmal menganalisis poster yang kanan. Dimengerti? Untuk waktunya 45 menit, apakah cukup? 45 Cukup, menit? Pak. Oke, baik. Ditunggu ya, nanti dikumpulkan di Classroom. Nah, udah 45 menit nih. Dan udah pada mengumpulkan juga di Classroom ya. Bapak sudah lihat nih. Salah satunya punya kelompok 1. Nah, boleh untuk Iswar dipresentasikan hasil analisisnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswar Azam Azimi dari kelompok 1. Kali ini saya akan menganalisis yang analisis prinsip tadi tentang poster yang sudah saya buat. Yang pertama-tama itu menurut kelompok kami prinsip proporsi atau ilustrasi dan teks dalam karya desain grafis tersebut secara keseluruhan sudah seimbang. Dan yang kedua, selanjutnya dari prinsip keseimbangan, karya desain grafis tersebut sudah menerapkan prinsip keseimbangan. Terlihat dari penempatan elemen-elemennya yang diletakkan tepat di tengah layout karya desain grafis tersebut. Yang ketiga, menurut saya selanjutnya itu dalam prinsip kontras karya desain grafis ini juga sudah diterapkan atau ditunjukkan dari teks The Dark Knight Rises yang ukuran fontnya lebih besar dibandingkan dengan teks lainnya agar teks tersebut dibaca terlebih dahulu. Yang keempat, terdapat prinsip irama. Dalam karya desain grafis ini, prinsip irama tidak terlalu terlihat. Namun sebenarnya elemen burung yang diletakkan secara berulang tersebut juga merupakan sebuah irama. Nah, yang analisis saya yang terakhir yaitu prinsip kesatuan. Dalam karya desain grafis ini, perpaduan antara warna, ilustrasi, dan jenis fontnya itu sudah sangat serasi menurut saya. Jadi, sehingga prinsip kesatuan dalam karya desain grafis ini menurut kami sudah terpenuhi, sudah sangat terpenuhi. Seperti itu, Pak. Oke, baik ya, Naiswar. Analisisnya, terima kasih ya kepada Naiswar. Selanjutnya Bapak mau presentasi yang kelompok 2 ya. Sebentar Bapak share screen. Oke, boleh langsung dimulai. Narafa atau Nakmal, atau dua-duanya boleh? Boleh, Pak. Mungkin saya pertama dulu lah. Mungkin nanti Akmal bisa lanjutin. Oke. Dari kelompok saya, kelompok 2, saya sama Akmal untuk menganalisis poster Mokpo ini. Yang pertama-tama dari prinsip proporsi, Pak. Menurut kami berdua dalam poster ini, gambar serta teksnya itu sudah seimbang, sehingga prinsip proporsi dalam karya poster ini sudah memenuhi prinsip proporsi. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Elemen-elemen seperti ilustrasi dan teks dalam karya ini sudah ditempatkan tepat di tengah layout, sehingga menciptakan keseimbangan dalam karya ini. Yang ketiga, dari prinsip kontras, teks Mogwai-nya ditulis lebih besar dibandingkan teks lainnya, serta warnanya pun berbeda agar dibaca lebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan karya desain grafis ini sudah menerapkan prinsip kontras. Mungkin bisa dilanjut oleh Akmal yang keempat. Selanjutnya saya akan mengumpulkan tentang prinsip irama ya. Prinsip irama kalau menurut kami prinsip irama juga sudah diterapkan dalam karya desain grafis ini ya. Terlihat dari elemen-elemen yang ditunjukkan oleh anak panah yang diletakkan ya nih, yang itu tuh
yang warna merah tuh ya, panahnya diletakkan berulang-ulang sehingga menciptakan irama tuh. Seperti apa tuh, seperti wajah yang lagi apa. Dan yang terakhir prinsip kesatuan benar. Ya, itu prinsip kesatuan ya. Jenis font, komposisi warna, setiap ilustrasi pada karya desain grafis ini sudah sangat sesuai sehingga menurut kelompok kami karya ini sudah memenuhi prinsip kesatuan, Pak. Mungkin sudah dari kelompok kami. Itu yang bisa kami kemukakan. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 2, Narafa dan Akmal, sudah mempresentasikan hasil analisisnya dengan baik. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 1 dan 2 karena sudah mempresentasikan hasil analisisnya dengan baik. Nah, mungkin cukup sekiannya materi untuk pertemuan hari ini. Cuman sebelum ditutup, Bapak mau memaparkan rangkuman dulu ya. Sebentar. Nah, jadi Bapak mau memaparkan dulu rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi Bapak mau mengingatkan lagi tentang pengertian dari layout atau tata letak. Jadi tata letak atau layout itu ialah susunan yang memadukan unsur-unsur komunikasi desain grafis. Dengan tata letak yang baik dapat menghasilkan suatu desain atau media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan terhadap halayak ramai. Nah, prinsip tata letak itu sendiri menurut Tom Lindsay dalam bukunya yang berjudul Design Principle for Digital Publishing, terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip proporsi, yang kedua ada prinsip keseimbangan, lalu yang ketiga ada prinsip kontras, yang keempat ada prinsip irama, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan. Nah, sebelum Bapak tutup nih, apakah ada yang mau bertanya dulu dari Naiswar, Narafa, atau Natma? Sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Oke, baik ya. Sudah cukup. Nah, sebelum Bapak tutup nih, ada yang tahu nggak manfaat dari kita mempelajari prinsip-prinsip tata letak ini? Dari Naiswar, apakah sudah tahu? Narafa atau Natma? Belum, Pak. Oke, kalau belum, jadi manfaat dari kita mempelajari prinsip tata letak ini yaitu agar dalam membuat karya atau suatu karya desain grafis seperti poster, cover buku, infografis, ataupun yang lainnya, informasi yang kita sampaikan akan mudah dipahami dan juga dapat memperindah karya desain grafis itu sendiri. Nah, jadi manfaat dari kita mempelajari prinsip-prinsip tata letak itu untuk membuat karya desain grafis yang mudah dipahami oleh para usernya atau para pembacanya. Nah, sebelum Bapak tutup juga nih, ada terakhir Bapak mau memberikan tugas untuk minggu depan ya, tugas praktek. Tugasnya itu membuat karya desain grafis sederhana dengan menerapkan beberapa prinsip tata letak. Boleh poster, karya desain grafis poster, infografis, poster film, poster buku, ataupun yang lainnya. Nah, untuk minggu depan nanti dipresentasikan ya. Dimengerti anak-anak? Dimengerti, Pak. Oke. Dimengerti, Pak. Nah, terakhir sebelum Bapak tutup, kita sesi dokumentasi dulu, boleh Bapak minta tolong ke Narafa untuk screenshot ya? Boleh Narafa? Boleh, Pak. Boleh. Oke, boleh. Coba ya. Sudah siap? Oke. Saya hitung ya, Pak. Ya. 1, 2, 3. Lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Oke, Coba. siap. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya, Narafa. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.